Baik, saya Maria Berlia Yustiningsih dengan NIM 200310000019. Jadi pada kesempatan ini saya akan membicarakan terkait dengan program saya, yaitu program edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana. Jadi program ini itu terkait dengan artikel yang saya dapatkan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa program edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan itu sendiri merupakan kabupaten yang rawan terhadap bencana alam, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya dari korban jiwa, hilangnya harta, rusaknya infrastruktur, lingkungan juga ikut rusak, dan bahkan trauma bagi para korban yang berhasil selamat dari bencana alam itu sendiri. Jadi penanggulangan bencana oleh pemerintah itu untuk mengurangi resiko dampak bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi dalam undang-undang itu telah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salah satu bencana yang terjadi di Jawa Timur di Kabupaten Pacitan itu secara empiris mengalami kejadian bencana alam yang cukup besar di akhir tahun 2017 ya. Jadi kita melihat dari bencana itu, kemudian kita melihat juga dari aspek mitigasi atau pengurangan dampak. Kalau kita lihat pada Kabupaten Pacitan, mungkin karena kurang adanya mitigasi ya, cara meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri, makanya diperlukanlah program ini. Jadi kita melihat bahwa bencana alam ini tidak lagi kita anggap sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja. Apalagi kita berpikir bahwa ini adalah bencana alam, berarti ini adalah takdir Tuhan, seperti itu. Jadi ya bagaimana kita sebagai masyarakat untuk agar bisa mengurangi dampak dari bencana alam itu sendiri. Jadi program edukasi dan sosialisasi bencana ini itu sangat diperlukan ya, sebagai pembelajaran dan juga perkenalan awal mitigasi bencana. Dan juga diharapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini, masyarakat itu dapat menambah pengetahuannya di bidang bencana dan selalu siap siaga dalam menghadapi bencana, serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan pada saat bencana itu terjadi dan juga pada saat evakuasi terjadi itu seperti apa. Jadi program ini juga akan ditayangkan lewat sosial media lewat YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi ini juga sebagai edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia agar sekiranya masyarakat itu bisa terus mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Jadi tujuan dan manfaat dari program ini juga sebagai akan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat Pacitan baik secara fisik dan psikologis terhadap kemungkinan bencana alam yang akan datang. Jadi dengan merumuskan rencana aksi bersama, itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat agar selalu bekerja sama dan saling berkoordinasi saat sebelum dan juga saat situasi tanggap darurat terjadi. Jadi hal ini itu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat juga melakukan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi program edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana ini juga merupakan program yang mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat ya, untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan juga risiko dari bencana yang terjadi di lingkungannya, terutama di Kabupaten Pacitan itu sendiri. Jadi pelaksanaan program ini menitik beratkan kepada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Jadi masyarakat di sini itu bukan hanya sekedar menjadi korban atau objek dari bencana alam, namun bagaimana juga masyarakat sendiri sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Karena kalau bukan masyarakat sendiri,
siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi sasaran program ini itu adalah masyarakat, ya, masyarakat. Tapi di sini kita hanya mengambil dari perangkat desa saja dari Kabupaten Pacitan, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa Kabupaten Pacitan ini adalah kawasan yang rawan terkena bencana. Jadi seperti yang sudah saya bilang pada awal tadi, bahwa program edukasi ini juga selain akan dilaksanakan di tempat di Kabupaten Pacitan, di Desa Jeruk, tentunya juga kami akan menayangkan program ini nanti melalui platform yang ada, baik dari YouTube secara live streaming atau juga dari media sosial lainnya yang mungkin masyarakat bisa melihat dan menonton, serta ya bisa menambah wawasan masyarakat mengenai pengetahuan penanggulangan bencana alam itu sendiri. Baik, jadi kegiatan ini itu akan dilakukan di Balai Pertemuan Desa Jeruk, ya, pada Januari 2022 mendatang. Sekarang sudah bulan Januari, sekitar tanggal 20-an akan dilaksanakan kegiatan ini. Tapi yang akan menghadiri ini itu hanya 100 peserta, karena mengingat saat ini masih pandemi COVID-19, maka dianjurkan untuk tidak berkerumunan. Jadi mulai dari anggota BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Kabupaten Pacitan itu sendiri, kemudian perangkat organisasi, dan juga perangkat desa dari Kabupaten Pacitan. Jadi selain berbicara terkait kesiapsiagaan bencana, pada program acara ini juga nanti akan membahas materi terkait manajemen pembangunan desa. Jadi dalam topik ini pemateri langsung diberikan kepada Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa. Jadi edukasi penanggulangan risiko bencana ini dilakukan untuk memahami pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana dan memampukan mereka mengembangkan strategi penanggulangannya melalui kearifan lokal, memahami sumber daya yang tersedia dan juga digunakan dalam masyarakat untuk mengurangi resiko. Jadi ini merupakan langkah penting ya teman-teman dalam memilih strategi pengurangan resiko dan juga bagaimana penguatan dalam kemampuan komunitas kita. Jadi yang merupakan suatu kesalahan bila kemampuan masyarakat ini diabaikan dalam perancangan program, karena hanya akan menyediakan sumber dari luar yang sedikit dan juga belum tentu dapat diaplikasikan, hingga pada gilirannya justru berpeluang meningkatkan kerentanan mereka. Jadi sangat diperlukan ya teman-teman edukasi seperti ini dan juga program seperti ini, agar ya bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa lebih meminimalisir terjadinya bencana alam. Baik teman-teman, mungkin sekelas seperti itu saja nanti program yang akan dilaksanakan yang saya ceritakan tadi. Jadi berdasarkan program yang dijelaskan sebelumnya, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini saya langsung saja bahwa program ini itu direncanakan terkait dengan program edukasi dan sosialisasi penanggulangan tadi itu di Kabupaten Pacitan. Ini itu harapannya dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi saya senang sekali bisa menyusun program seperti ini. Jadi saya senang karena hal ini itu didukung oleh antusias dan juga semangat dari tim pengarah, tim kerja, dan juga seluruh masyarakat yang benar-benar siap untuk menjalankan program ini, agar supaya masyarakat itu bisa mengantisipasi bencana alam yang mungkin terjadi. Nah, harapannya semoga sesudah program ini berlangsung, para perangkat desa tersebut dapat memberikan materi yang sudah didapatkan dalam program ini kepada warganya, sehingga saya selaku penyusun program ini juga bisa terus melakukan usaha pendampingan kepada masyarakat terkait dengan bencana alam. Oke teman-teman, saya kira seperti itu saja video dari saya ini, dan harapannya ya seperti itu, agar masyarakat bisa lebih lebih memahami dan mengetahui wawasan seperti penanggulangan bencana alam itu seperti apa, agar ketika bencana alam itu datang atau ketika bencana alam itu terjadi, kita sebagai masyarakat
ini harus berpartisipasi penuh dalam penanggulangan bencana alam dengan meminimalisir dampak yang akan terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.